Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita jumpa lagi dalam acara Lensa Fata Ketuk Payung. Pagi ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan di penghujung akhir pekan ini. Firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman percaya kita pada Tuhan, bahwa dalam hidup ini luar biasa penyertaannya di sepanjang perjalanan kehidupan yang kita jalani hingga saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang melandasi sukacita kita di penghujung pekan ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua hingga saat ini. Bersyukur untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan ini. Terkhusus kami bersyukur ketika Tuhan boleh menuntun kami melewati malam tidur, Tuhan bangunkan di pagi hari, menikmati kehidupan yang adalah milik Tuhan. Di akhir pekan ini, dalam sukacita, kegembiraan hidup dan iman bersama keluarga, kami datang merenungkan kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami, lewat firman yang akan kami baca dan dengar. Berkati kami ya Bapa, sehingga firman ini boleh menjadi penuntun, dan juga senantiasa meneguhkan iman kami di dalam kuasa-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di penghujung akhir pekan ini dalam Lensa Fata Ketuk Payung adalah kesempurnaan kekudusan di dalam takut akan Allah. Lingkungan itu seperti dasar atau fondasi yang mempunyai pengaruh di dalam perjalanan hidup kita. Lingkungan di mana kita berada ada sebuah dasar atau fondasi yang mempunyai pengaruh di dalam membentuk pribadi seseorang. Ketika orang itu berada di tengah-tengah lingkungan yang baik, maka orang itu setidaknya dia juga akan menampakkan, menunjukkan kehidupan yang baik. Namun sebaliknya, jika orang itu ada di lingkungan yang tidak baik, dia akan menampakkan ataupun juga menunjukkan kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dapatlah kita katakan bahwa suka ataupun tidak suka, ada pengaruh dari lingkungan di mana kita berada terhadap diri dan kehidupan kita. Ada begitu banyak pengaruh di sekitar kehidupan kita Bapak Ibu. Ada begitu banyak pengaruh di sekitar kehidupan saudara-saudara dan saya. Entah itu baik ataupun tidak baik. Di mana lingkungan di mana kita berada, semua itu mempengaruhi kita, baik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat di mana kita berada, sekolah ataupun pendidikan. Ketika kita ada di lingkungan itu, maka lingkungan itu setidaknya mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan juga ketika kita berada di lingkungan keluarga atau rumah tangga. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pada ayat yang pertama dikatakan bahwa kita semua itu hidup karena anugerah Tuhan. Tapi juga ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya segala hal yang tidak baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu semua pencemaran jasmani dan rohani itu harus bagaimana kita singkirkan pencemaran jasmani dan kita memelihara kehidupan rohani di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan demikian, kita menyempurnakan kekudusan kita akan takut akan Allah dalam hidup ini. Firman Tuhan saat ini saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mau mengingatkan saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan juga mau mengingatkan kehidupan rumah tangga kita. Mau mengingatkan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan orang tua dan anak-anak. Agar kita tidak hanyut dalam arus dunia yang menggoda diri dan kehidupan kita.
ataupun juga membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Nah, untuk menghindari semua itu saudara-saudaraku, apa yang perlu saudara dan saya lakukan di dalam hidup ini agar kita tidak terpengaruh ke dalam hal-hal negatif di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari memberikan waktu, meluangkan waktu untuk Tuhan, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, berdoa, dan mari jadikan firman Tuhan sebagai fondasi dalam perjalanan kehidupan dan juga iman kita. Mari jadikan firman Tuhan sebagai benteng bagi kita yang membentengi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dan marilah saudara-saudara, kita juga punya komitmen dan ketaatan kepadanya setiap saat dalam menjalani hidup ini. Yang kedua saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jaga hatimu agar tidak dikuasai oleh kebencian dan amarahmu. Jaga mulutmu dalam berucap agar engkau tidak menggosip atau memfitnah orang lain. Jaga pikiranmu dari rencana-rencana yang tidak baik kepada orang lain. Jaga dirimu agar engkau tidak jatuh dalam pencobaan dan melakukan dosa. Yang ketiga saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus belajar untuk menghindari orang yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif atau tidak baik. Ini yang penting Bapak Ibu. Belajar menghindari orang-orang yang kelakuannya, hidupnya seperti setan atau iblis yang mempengaruhi diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan hatimu, pikiranmu dipimpin oleh Tuhan, agar engkau kudus adanya. Agar engkau tidak tergelincir dalam hal-hal yang dapat membuat engkau jauh dari Tuhan. Kuduslah engkau, karena Dia itu kudus. Jangan berikan dirimu dipimpin oleh iblis, dan jangan gadaikan keselamatan yang sudah engkau terima darinya kepada iblis. Karena hidupmu saudaraku, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu sudah ditebus dengan kasih-Nya yang menyelamatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menjaga dan memelihara kami di sepanjang perjalanan kehidupan yang kami jalani hingga di akhir pekan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak hal yang kami jumpai dalam hidup ini. Ada banyak hal yang juga mungkin kami lakukan mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu meneguhkan iman kami. Meneguhkan iman kami. Karena Tuhan Yesus pimpin dan tuntun kami untuk selalu ada pada jalan kebenaran-Mu. Pimpin hati pikiran kami, pimpin hidup kami dalam kasih Roh Kudus. Jauhkanlah kami daripada segala jalan yang salah, daripada jalan yang Kau tunjukkan. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu kiranya Engkau karuniakan bagi diri kami, agar hidup dan diri kami senantiasa kudus adanya di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Berkat keluarga rumah tangga, bahkan juga segala harapan kerinduan kami. Jaga lindungi kami, karuniakan kesehatan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.